Oke, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya tadi sudah terlihat juga ya, nama saya Indika Aryas Pratama. Di sini saya sebagai Senior Solution Analyst dan saya di sini nggak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Anissa, yang merupakan Solution Analyst juga dan memang beliau banyak sekali experience di bidang natural resources ya, Anissa ya. Sementara saya mungkin banyak di national government. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu sekalian, izinkan kami untuk mempresentasikan materi kami. Oke, ya, jadi kita akan coba membahas kaitannya dengan digital twin terlebih dahulu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian ya. Jadi mungkin kita bisa next aja. Jadi digital twin sendiri adalah representasi visual yang berbasis data gitu ya. Namun sebelum kita bahas jauh mengenai teknologi apa saja sih yang ada di dalamnya, mungkin kita coba samakan persepsi kita gitu ya sama-sama bahwasanya digital twin itu bukan hanya sekedar data 3 dimensi gitu ya, tapi data digital twin sendiri adalah merupakan sebuah konsep gitu ya, yang memang salah satu artiannya adalah bagaimana kita bisa merepresentasikan dunia nyata kita atau real world kita ke dalam bentuk virtual seperti itu ya. Namun tidak hanya berupa data 3D, tapi memang tidak dipungkiri salah satu data 3D memang merupakan salah satu data yang memang bisa merepresentasikan secara virtual untuk data-data real world kita seperti itu. Mungkin selanjutnya Anissa. Next. Oke, selanjutnya kita akan coba membahas bagaimana the power, spatial power of digital twin. Jadi bagaimana digital twin, reality mapping, dan juga geo AI bisa memberikan kekuatan baru gitu ya, dalam memahami dunia nyata ataupun lingkungan sekitar kita. Dimana mungkin banyak dari kita gitu ya, ketika kita membahas kaitannya dengan digital twin, kita sering lupa gitu ya, bahwasanya kekuatan utama dari digital twin itu adalah si location gitu ya. Jadi kalau di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat ada di atas ini ada location. Nah, sebetulnya location ini adalah kekuatan utama dari si digital twin. Dan selain dari location itu tentunya massive data. Nah, massive data itu banyak ya Bapak Ibu ya. Nanti di slide selanjutnya saya akan mempresentasikan data-data apa saja sih yang bisa kita prepare gitu ya, dari hal yang paling sederhana yang mungkin nanti akan kita coba juga di dalam workshop gitu ya. Untuk dijadikan sebagai digital twin. Nah, di sini belum muncul nih data 3D gitu ya. Karena memang yang dibutuhkan untuk konsep digital twin bukan hanya data 3 dimensi, tapi adalah perpaduan antara location dan juga massive data gitu ya. Next, Kanisa. Oke. Nah, di sini kita bisa sama-sama mempelajari gitu ya, bahwasanya untuk kita menyiapkan data menyiapkan data digital twin, gitu, kita bisa berangkat dari hal yang paling sederhana, yaitu data 2 dimensi. Yang saya rasa Bapak Ibu sekalian di organisasinya mungkin secara tidak sadar pun sudah sering melihat gitu ya, data mapping 2 dimensi gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita memvisualisasi, menganalisis, dan juga mensimulasi, itu adalah part-part dari digital twin. Kenapa saya bilang ada part visualisasi, analisis, dan simulasi? Nah, itu nanti kita akan bahas di tangga atau step by step untuk menuju mature digital twin, seperti itu. Oke, lanjut setelah data 2 dimensi kita bisa berbicara kaitannya dengan data 3D object atau data 3 dimensi ya. Yang mungkin saat ini Bapak Ibu sekalian juga sering mendengar digital twin, memang yang sering dibahas 3D-nya gitu ya. Tapi pada dasarnya 3D kan di awal hanya sebagai visualisasi atau merepresentasikan visual secara virtual gitu ya dari dunia nyata kita. Namun setelahnya gitu ya, nggak hanya merepresentasikan secara visual, tapi kita juga bisa menganalisis apa sih analisis yang bisa kita dapatkan dari data 3 dimensi, bahkan sampai kepada simulasinya. Contohnya dengan adanya flood inundation in 3D terrain untuk banjir gitu ya. Kemudian 3D reality gitu ya, data-datanya yang bisa kita visualize through ortho, oriented imagery, DSM mesh, bahkan secara simulationnya pun bisa sampai ke arah urban heat simulation. Dan sampai lebih detail lagi kita bisa bahas ke indoor atau integrasi dengan BIM. Mungkin beberapa tahun ke belakang kita lebih sering mendengar dengan geoBIM gitu ya, karena memang penting sekali memasukkan konteks location ke dalam data BIM seperti itu. Next, Nisa.
Oke, nah ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi hemat kami digital twin maturity ini adalah merupakan sebuah journey ya atau perjalanan yang panjang yang bisa kita coba lalui bersama step by step. Kita boleh bermimpi tentunya sampai kepada autonomous, tapi kita bisa mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu kita bisa mulai dari deskriptif gitu ya, dibantu dengan reality capture misalnya, kemudian juga memvisualisasikan model yang statik, baik itu data 2 dimensi, 3 dimensi, itu kita bisa mulai dari hal yang paling sederhana. Jadi investasi yang kita coba investkan gitu ya, sebetulnya kita bisa investasi dari hal yang kecil, tapi kita bisa lihat dampak ataupun efeknya gitu ya. Efeknya bisa jauh lebih besar dari sekedar membuat visualisasi data seperti itu. Kemudian naik lagi ke informatif, dan di sini kita sudah mulai merasakan bahwasanya digital twin itu bukan hanya sekedar data statis, tapi kita bisa kolaborasikan juga Bapak Ibu sekalian dengan data-data real time. Misalnya kita kolaborasikan dengan IoT, kemudian analitiknya gitu ya, kemudian kita buat virtual model dynamic, kemudian lanjut lagi ke tangga yang selanjutnya yaitu prediktif. Ya, kita udah mulai ada AI ya. Jadi di technical breakout sebelah juga lagi bahas AI Bapak Ibu sekalian. Nah, itu sudah mulai masuk ke tangga yang prediktif gitu ya. Kemudian di tangga prediktif ini juga kita bisa mulai melakukan forecasting, simulation, kemudian juga advanced analytic. Kemudian yang selanjutnya ada komprehensif yang kita mulai bisa melakukan skenario based modeling gitu. Jadi kita bisa melakukan beberapa skenario untuk melihat future environment kita akan seperti apa, dampaknya misalnya. Kemudian yang terakhir bagaimana si digital twin itu sudah benar-benar bisa dirasakan dampaknya secara otonomus gitu ya untuk bisnis proses yang ada di organisasi Bapak Ibu sekalian. Next. Oke, jadi selanjutnya saya akan coba tampilkan beberapa use case Bapak Ibu sekalian. Mungkin tadi pagi Bapak Ibu sudah banyak ya melihat use case di Indonesia gitu ya, khususnya kementerian lembaga, tadi ada PLN, PTSP sebagai pemenang, kemudian Pertamina. Banyak sekali di Indonesia yang sudah menerapkan ke arah digital twin juga. Nah, namun di sini saya akan coba sampaikan dan use case yang memang dari luar, yang harapannya juga bisa menjadi insight Bapak Ibu sekalian gitu ya, untuk bisa diterapkan di Indonesia. Nah, oke, yang pertama deskriptif, next. Oke, yang pertama dari data deskriptif kita bisa memulai dari visualisasi data 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian kita coba data manajemennya, kemudian juga imagery and remote sensing itu juga sudah bisa mulai kita manfaatkan gitu ya sebagai one step ahead lah ya untuk menuju digital twin maturity tadi itu. Kemudian coba kita integrasikan dengan field operation yang ada di lapangan dan kita buatkan sebuah virtual model yang statik misalnya seperti itu. Next. Nah, kemudian seperti apa sih use case atau gambaran yang teknologinya udah mulai ke arah tangga yang informatif gitu ya dengan IoT sensor, analitik gitu ya, kemudian virtual model. Next, Kanisa. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian saya akan coba mencontohkan salah satu solution dari Port Coast Consultant Corporation, dan ini dari Vietnam. Dia cukup menarik ya, dia bisa mengembangkan digital twin pelabuhan dengan menggabungkan data drone, kemudian reality mapping, kemudian data baterimetri, juga data BIM gitu ya. Serta data operasional mereka. Jadi semua informasinya mereka satukan dalam sebuah web scene gitu ya, yang mereka sebut sebagai digital twin-nya si Port Coast itu, yang mana tujuannya ini bisa diakses oleh semua stakeholder gitu ya, baik itu mulai dari planners-nya gitu ya, kemudian operatornya, kemudian regulator, atau bahkan sampai kepada investor. Tujuannya untuk apa sih? Bisa mulai dari melihat kondisi aktual si pelabuhan secara 3 dimensi, kemudian menganalisa jalur navigasi gitu ya, kemudian juga mengevaluasi kedalaman misalnya gitu ya, kemudian struktur dermaga dan juga menganalisa resiko. Nah, ini adalah contoh informatif untuk digital twin maturity-nya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada IoT sensor, virtual modelnya yang dynamic gitu ya, karena memang sudah berjalan secara real time, terintegrasi. Nah, ini merupakan tangga selanjutnya. Nah, mungkin kita akan bahas use case lain di tangga-tangga yang berikutnya. Kanisa boleh dibantu? Oke, kita masuk yang prediktif ya. Jadi di prediktif ini saya ambil contoh ada Sonderberg dari kota Denmark.
yang akan membahas terkait flood and storm surge simulation. Jadi di Denmark ini dia punya contoh digital twin yang cukup luar biasa gitu ya, di mana di tingkat prediktif mereka bisa menghadapi resiko banjir ataupun yang mungkin ini relate juga nih dengan Jakarta gitu ya, karena ada kenaikan muka air laut. Nah jadi di daerah-daerah yang memang pinggiran pantai gitu ya, dianalisa seperti apa sih, mana-mana saja area yang mungkin nanti beberapa tahun lagi akan tergenang seperti itu. Kemudian ketika tergenang kedalaman banjirnya mungkin bisa sampai berapa sih ya. Kemudian dampak terhadap infrastruktur beberapa tahun ke depan dari banjir yang dihasilkan oleh si flood yang dari kenaikan muka air laut ini, berapa infrastruktur yang akan terdampak. Dari situ kita bisa saving banyak karena kita bisa memitigasi terlebih dahulu gitu ya sebelum terjadinya bencana. Nah ini salah satu manfaat dari digital twin di tangga yang prediktif, Bapak Ibu sekalian. Oke, next, jadi di tangga prediktif ini sudah disupport oleh banyak tools-tools gitu ya, mulai dari Geo AI, Big Data Analysis, Spatial Statistik gitu ya, kemudian Deep Learning, Simulation tentunya, tadi ada flood simulation-nya, kemudian time series dan juga forecasting, bagaimana kita bisa melihat dampak dari kenaikan muka air laut beberapa tahun ke depan. Oke. Kita next ya, lanjut ke tangga berikutnya, ini cukup menarik juga yaitu tangga komprehensif Bapak Ibu sekalian. Jadi di tangga komprehensif ini saya ambil contoh dari Singapura, ini dari Urban Redevelopment Authority, di mana dia mereka mengembangkan salah satu aplikasi namanya e-planner Bapak Ibu sekalian. Jadi ini digital twin nasionalnya Singapura lah ya, yang mana mereka bisa menyatukan berbagai macam dataset pemerintah gitu ya. Kalau di kita sudah bisa terintegrasi antar KL lah gitu ya, antar kementerian lembaga, mulai dari data 2 dimensi, 3D, kemudian data BIM yang mungkin milik pengembang atau investor gitu ya, kemudian data-data transportasi, utilitas, data lingkungan, yang mana sampai juga kepada data-data real time. Nah dengan si e-planner ini sebetulnya URA atau Urban Redevelopment Authority Singapura dapat membuat beberapa simulasi skenario pertumbuhan kota, itu urban growth misalnya, kemudian analisa sederhana misalnya mulai dari viewshed gitu ya, dampak bayangan ketika misalnya kita membangun sebuah bangunan tinggi gitu ya, dampaknya seperti apa, kemudian juga urban heat modeling, kemudian juga penentuan lokasi optimal misalnya untuk fasilitas publik dan seterusnya. Nah di sini merupakan manfaat-manfaat yang bisa kita rasakan ketika kita sudah memiliki maturity digital twin di tingkat prediktif seperti itu. Jadi di tingkat prediktif ini kita sudah bisa membuat skenario based model gitu ya. Jadi ketika kita merencanakan suatu wilayah, suatu daerah, kita sudah punya beberapa skenario Bapak Ibu sekalian. Jadi si urban planner-nya gitu ya, mungkin banyak urban planner yang akan membuat skenario-skenario dan nantinya secara regulation atau policy akan ditentukan mana sih simulasi modeling yang paling tepat untuk kota Singapura pada saat ini gitu ya, dengan kondisi existing yang ada. Nah itu pemanfaatannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya, next Anissa, next lagi, tadi udah ini. Ya yang terakhir tentunya yang autonomous ya, di mana pada tahap autonomous ini merupakan tahapan terakhir dari maturity of digital twin, yang mana di tahap ini sebuah organisasi ataupun kementerian lembaga misalnya ketika menerapkan digital twin sudah di ranah autonomous, biasanya memang sudah tidak hanya lagi memonitor, tapi juga tidak hanya memprediksi, tapi juga harusnya sudah bisa disupport gitu ya decision makingnya, pengambilan keputusannya oleh si tools digital twin ini. Jadi para policy maker, para penentu kebijakan sangat terbantu tentunya dalam menentukan kebijakan dengan skenario based model, kemudian dengan autonomousnya gitu ya. Jadi memang sudah dari end to end bisnis prosesnya memang sudah diintegrasikan gitu, menggunakan digital twin ini. Oke, next. Oke, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan 5 tahapan digital twin, yang mana mulai dari deskriptif sampai autonomous gitu ya, yang mana harapannya di sesi ini bisa memberikan gambaran end to end bagaimana digital twin dapat diterapkan di organisasi Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah digital twin kita masih ada 2 materi lagi yang kaitannya dengan reality mapping dan
GeoAI. Jadi reality mapping sendiri memang merupakan salah satu part of digital twin seperti itu gitu ya. Karena memang reality mapping sendiri kalau tadi kita lihat di bagian deskriptif ada reality capture gitu ya, kemudian ada 2D or 3D visualization. Nah, itu merupakan reality mapping sebetulnya. Makanya reality mapping dan GeoAI ini bisa mensupport digital twin dari mulai yang sederhana sampai yang autonomous. Oke, lanjut Anissa. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah di sini kita bisa melihat ya bagaimana sumber atau bagaimana sumber data terkait penginderaan jauh berkembang pesat gitu ya beberapa tahun terakhir, mulai dari data satelit, kemudian pesawat dengan awak atau bahkan pesawat dengan tanpa awak, misalnya menggunakan drone, bahkan sampai kepada mobile mapping, mobile device ataupun menggunakan terestrial misalnya seperti itu gitu ya. Nah, di tengah banyaknya data yang sebetulnya bisa kita consume gitu ya, tentunya ini akan dikembalikan ke apa namanya bisnis proses yang ada di organisasi Bapak Ibu sekalian. Enggak semuanya mesti selalu menggunakan satelit, enggak semuanya harus mulai dari drone gitu ya, semua bisa kita sesuaikan. Yang mana reality mapping di ArcGIS itu mensupport hampir semua platform ataupun wahana yang saya tampilkan di sini, seperti itu. Next. Nah, sebelum melangkah jauh, teknologi apa sih yang baru terkait reality mapping? Nah, di sini saya coba akan menyampaikan terkait teorinya dulu gitu ya, di mana reality mapping merupakan kemampuan ArcGIS untuk membangun representasi dunia fisik kita gitu ya ke dalam bentuk virtual yang lebih akurat tentunya, spatial base gitu ya. Yang mana mungkin belakangan kita sering dengar reality capture itu menjadi sebuah interpretasi 3 dimensi seperti itu gitu ya, ataupun 2 dimensi kalau misalnya true ortho. Dan tentunya dengan reality mapping harapannya bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam organisasinya untuk bisa melihat lebih dalam konteks GIS di organisasi Bapak Ibu sekalian. Next. Oke. Di slide ini saya ingin menggambarkan seberapa pentingnya reality mapping gitu ya. Kalau tadi Bapak Ibu sekalian lihat di digital twin tangga yang tadi saya coba sampaikan, bahwasanya tangga pertama itu sudah ada reality capture gitu ya. Jadi kalau kita belum punya data apapun, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan reality capture. Di mana reality mapping di sini bisa membantu kita melihat overview ya, secara baik 2 dimensi maupun 3 dimensi seperti itu. Kemudian ArcGIS sendiri juga memiliki banyak mengenerate foundational content yang mungkin dibutuhkan untuk organisasi-organisasi Bapak Ibu sekalian, mulai dari point cloud, surface, true ortho, 3D mesh. Nah, mungkin nanti ini akan saya bahas di next slide gitu ya. Namun ini kemampuan-kemampuan yang memang bisa Bapak Ibu nanti uji coba. Yang nanti di workshop kita akan uji coba salah satunya gitu ya. Jadi nanti kita akan coba sama-sama. Oke. Di slide ini saya akan coba menggambarkan sebelum kita masuk kepada mapping, dan tadi kita udah disiapkan VM untuk melakukan workshop gitu ya. Tentunya Bapak Ibu sekalian di sini perlu juga untuk mengumpulkan datanya terlebih dahulu. Yang mana data-datanya ini ya kita akan dapatkan bisa mulai dari satelit, aerial, terestrial gitu ya. Atau bahkan yang paling sederhana mungkin memanfaatkan data drone seperti itu. Dan platform ArcGIS sebetulnya mendukung untuk semua wahana tadi gitu ya, atau platform tadi, mulai dari skala yang terbesar sampai skala yang terkecil. Jadi kalau kita bahas reality mapping itu harus membuat dengan satelit atau misalnya dengan pesawat dengan awak yang mungkin biayanya cukup mahal, sebetulnya kita akan sesuaikan kembali dengan bisnis proses yang ada. Jangan-jangan kita bisa start from small gitu ya. Jangan-jangan kita bisa start mulai dari data drone misalnya seperti itu. Dan dari semuanya ini kita bisa sesuaikan dengan tingkat kedetailannya. Jadi kalau kita bahas mau data 3D gitu ya, mau menampilkan data 2 dimensi, data 3 dimensi, kemudian mau pakai apa gitu ya. Mungkin yang paling sederhana kita bisa batasi gitu ya. Mau sedetail apa sih kita mendapatkan datanya. Nah, di sini kita bisa mulai coba bagi-bagi gitu ya segmennya. Oke, kalau kita datanya mungkin
2,5 cm ke bawah bisa menggunakan drone, kalau misalnya 5 cm sampai mungkin 1 cm bisa menggunakan aerial mapping, kemudian kalau yang 30 cm ke atas mungkin bisa menggunakan satelit misalnya seperti itu. Nah itu bisa kita sesuaikan. Next. Nah, di sini pentingnya kita memilih choosing the right data gitu ya. Jadi memang jangan sampai kita terlalu overkill juga gitu ya. Ketika kita memang butuh visualisasi 3 dimensi gitu ya. Tapi kita maunya dengan wahana yang cukup bombastis gitu ya, sangat mutakhir. Tapi ternyata tingkat kedetailan tersebut tidak dibutuhkan dalam bisnis proses Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah kita bisa mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu dengan data drone, yang mana nanti Bapak Ibu sekalian juga akan mencoba di workshop gitu ya, memanfaatkan data dari drone. Next. Oke, selanjutnya saya akan coba membahas beberapa tipe imagery yang akan dihasilkan oleh ArcGIS. Salah satunya di sini ada oriented imagery, yang mungkin Bapak Ibu sekalian banyak mengenal mungkin Nadir gitu ya. Nah cuma kita punya juga bisa menghasilkan oriented imagery. Jadi oriented imagery ini kita bisa mencakup image yang tingkatnya mungkin sudah dengan kamera 360 misalnya gitu ya, dengan mobile mapping seperti itu udah bisa disupport juga. Next. Kemudian juga nggak kalah menarik di sini adalah pemanfaatan video geospasial. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian ketika kita melakukan video drone mapping gitu ya, banyak juga yang membutuhkan untuk bisa memvisualisasikan drone mapping tersebut ke dalam bentuk spasial, yang mana saat ini juga sudah bisa disupport mulai dari CCTV gitu ya, kemudian data drone juga sudah bisa disupport untuk menyediakan visualisasi yang dapat memudahkan gitu ya, melihat video langsung di dalam sebuah peta, jadi kita bisa lebih memudahkan orientasi kita. Next. Oke, selanjutnya ya tentunya surface modeling ya, mulai ada LIDAR, point cloud, bathymetry, dan LIDAR dan bathymetry ini memang merupakan salah satu data yang mungkin paling sering digunakan gitu ya untuk di tools reality mapping, mulai dari DSM-nya, digital service modelnya, DTM-nya, terrain modelnya, seperti itu. Dan ArcGIS pun bisa mensupport data-data tersebut, Bapak Ibu sekalian. Next. Oke, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke inti dari reality mapping sebetulnya, yaitu adalah digital photogrammetry, di mana di photogrammetry ini memungkinkan kita untuk mentransformasi data image ke dalam bentuk model 3 dimensi gitu ya. Jadi kita bisa merekonstruksi data drone kita yang tadinya hanya berupa gambar foto-foto gitu ya, kita rekonstruksi menjadi data 3 dimensi yang tentunya secara visualisasi nanti akan lebih mudah gitu ya ketika kita melakukan atau menentukan sebuah keputusan ataupun melakukan analisa lanjutan misalnya seperti itu. Dan tentunya juga akan diiringi dengan akurasi yang tinggi dan kemudahan yang saat ini relative mapping di ArcGIS banyak prosesnya yang saat ini jauh lebih mudah, Bapak Ibu sekalian nanti bisa dirasakan. Nah, terakhir ini mungkin kita nggak akan lakukan workshopnya saat ini, tapi ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita juga sudah support Gaussian Splats. Mungkin kalau ada yang belum memahami apa itu Gaussian Splats, nanti kita bisa diskusi juga gitu ya. Jadi Gaussian Splats sendiri memang salah satu output yang bisa di create oleh ArcGIS gitu ya, dengan 3D tampilan 3D yang jauh lebih detail. Nah biasanya tampilan 3D ini dimanfaatkan oleh suatu organisasi gitu ya, untuk misalnya dilakukan analisa lanjutan misalnya inspeksi gitu ya, tiang listrik yang biasanya harus melakukan pengecekan lapangan dengan manpower, kita bisa lakukan menerbangkan drone misalnya, kemudian kita lanjutkan dengan Geo AI untuk mendeteksi mana-mana saja sih yang sudah mulai perlu inspeksi, mulai perlu diperbaiki dan sebagainya. Nah ini salah satu hal yang update terbaru Bapak Ibu sekalian tentang Gaussian Splats gitu ya. Jadi kalau biasanya kita menggunakan data 3D mesh-nya itu scene layer package atau misalnya 3D tiles. Nah di Gaussian Splats ini yang terbaru adalah kita juga mendukung Gaussian Splats, yang mana nanti outputnya juga sebetulnya akan 3D tiles ya, itu. Next. Oke, nextnya ini yang nanti akan coba kita pelajari. Mungkin nanti saya akan coba tunjukkan bagaimana mengaplikasikan gitu ya digital photogrammetry
photogrammetry processing workflow, dari mulai inputnya, kemudian proses alignment sampai rekonstruksinya gitu ya untuk output true ortho, DSM, point cloud dan juga 3D mesh. Next. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, jadi di sini merupakan ArcGIS Reality Product Family kami sebutnya. Ya, jadi dalam ArcGIS Reality Mapping Product Family ini memang meliputi beberapa aplikasi. Jadi dan aplikasi ini bisa Bapak Ibu gunakan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis proses yang ada di organisasi Bapak Ibu sekalian. Mulai dari seberapa detail sih mau kita dapatkan datanya gitu ya, kemudian menggunakan media apa gitu ya pengambilan datanya. Kalau mulai dari skala yang terkecil tadi site gitu ya, kita bisa memanfaatkan drone to map untuk desktop application-nya atau bahkan site scan yang merupakan SaaS-nya gitu ya, software as a service-nya. Dan kemudian kalau kita mulai memang membutuhkan reality mapping skala kota, provinsi gitu ya dengan pesawat berawak, akan lebih tepat penggunaannya menggunakan ArcGIS Reality Studio atau mungkin bahkan lebih jauh lagi nationwide misalnya menggunakan satelit itu bisa disupport oleh ArcGIS Reality for ArcGIS Pro. Dan jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, dari keempat tools atau aplikasi ini sebetulnya memiliki engine yang sama gitu ya. Kita sebutnya sebagai reality engine. Jadi hasilnya kalau kita mau menghasilkan 3D mesh yang bagus ya reality engine-nya sama, jadi kita nggak usah khawatir, tinggal kita lakukan best practice untuk pengambilan datanya, minimum site lab overlap-nya berapa gitu ya. Nah itu pasti akan menghasilkan data yang bagus seperti itu. Oke, next. Nah di sini saya akan ada contoh Bapak Ibu sekalian. Nah ini di Alcatraz ya, jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini kedetailannya 2 cm menggunakan drone Free Fly Astro dengan 2.600 image gitu ya. Jadi kita lebih dari 2.000 image kita olah di drone to map, yang mana di sini tujuannya untuk melakukan pelestarian situs sejarah ya, karena ini Alcatraz salah satu yang historik juga gitu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat hasilnya cukup detail dan bagus gitu ya, secara 3 dimensi ataupun 3D mesh-nya. Dan harapannya nanti ke depan Bapak Ibu sekalian juga bisa coba data drone yang nanti sudah kami siapkan di VM untuk melakukan 3D feature extraction sebetulnya kalau yang di materi kita kali ini. Seperti itu. Dan ini materi slide terakhir dari saya, di mana kalau tadi Bapak Ibu sekalian masih ingat ya, slide saya yang pertama itu hanya memunculkan wahananya gitu ya. Jadi kita sebelum before we mapping gitu ya, kita butuh capturing data, yaitu dengan satelit, kemudian aerial, terestrial, ataupun bahkan drone. Dan kemudian di tengahnya adalah proses generation outputnya gitu ya. Apa sih output yang kita butuhin? Apakah 3D mesh, true ortho gitu ya, kemudian misalnya apakah DSM atau DTM atau bahkan point cloud misalnya. Dan setelahnya akan kita lakukan analisis lebih lanjut. Jadi nggak berhenti nih setelah kita proses drone-nya udah jadi 3D mesh-nya, nggak berhenti sampai situ Bapak Ibu sekalian. Nah kita masih punya tugas PR gitu ya, yaitu menganalisis dan share untuk misalnya ada kebutuhan public engagement supaya bisa dilihat investor ataupun masyarakat dengan lebih mudah gitu ya. Dan yang mana di bagian part analisis ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu bagaimana sih pemanfaatan Geo AI yang secara creating geospatial produknya kita dapatkan dari drone tadi, data drone tadi. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya serahkan langsung ke Kanisa. Silakan Kanisa. Baik, terima kasih Mas Dika atas paparannya. Di session berikutnya saya akan lebih membahas terkait overview untuk teknologi Geo AI atau Geo Artificial Intelligence. Tentu Geo AI ini akan kita kaitkan dengan pengembangan solusi digital twin itu sendiri. Saat ini Bapak Ibu sekalian, banyak manfaat besar yang dirasakan untuk pengembangan solusi digital twin. Dan solusi digital twin ini juga saat ini jadi sebuah roadmap dan juga investasi besar di beberapa perusahaan. Karenanya salah satu faktor yang membuat perusahaan menarik solusi dari digital twin ini adalah pemanfaatan dari artificial intelligence itu sendiri. Jadi AI atau kecerdasan buatan ini menjadi salah satu faktor interest dari berbagai macam industri dan juga use case.
Nah, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, secara sederhana untuk melakukan pengembangan dari digital twin ini dengan mengkolaborasikan data-data menggunakan teknologi Geo AI Analytics, itu kita bisa sederhanakan menjadi 5 poin. Jadi di poin pertama kita dapat melakukan capturing data menggunakan imagery dan juga reality mapping untuk data-data seperti point cloud yang akan kita coba nanti. Selanjutnya, jika kita punya data-data yang cukup lengkap, kita akan beralih ke step berikutnya, di mana kita bisa memanage data-data tersebut, data-data 3 dimensi tersebut di Enterprise GIS. Salah satunya pemanfaatan analytics-nya menggunakan Geo AI. Nah, jika Bapak Ibu sekalian juga di organisasinya punya data sensor ataupun akan ada customisasi, itu kita open API dan juga connection data secara real time. Pada akhirnya, secara wrap up, kita dapat membangun solusi digital twin yang akan mensupport planning, construction, operations, dan juga impact ke environment. Jadi kita akan hubungkan antara GIS dan juga AI di sini, di mana GIS itu sendiri seperti yang kita tahu menekankan ke data-data geospasial. Sedangkan AI atau Artificial Intelligence secara bahasa Indonesianya itu kecerdasan buatan adalah kemampuan dari komputer untuk bisa memahami, understand, memprediksi, bahkan melakukan decision making secara lebih akurat. Jadi di sini salah satu teknik yang bisa dikolaborasikan dan digunakan secara langsung di ArcGIS utamanya adalah machine learning dan juga deep learning. Seperti object detection, speech recognition, kemudian ada juga pixel detection. Saat ini utamanya intisari dari Geo AI adalah untuk mengkolaborasikan data-data location yang tadinya kita lihat hanya Excel base gitu ya, untuk dikolaborasikan menggunakan kecerdasan buatan AI, di mana pada akhirnya kita tidak hanya mempercepat proses pengambilan keputusan, tapi juga dapat membantu operations, bisnis, melihat resiko ke depannya, atau melakukan prediction dari data-data location. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa sih deep learning workflow yang sudah supported di ArcGIS? Di sini sangat banyak data yang bisa diintegrasikan, kemudian analisis yang bisa digunakan, ataupun library yang bisa dikoneksikan. Untuk library di sini, Bapak Ibu sekalian, saya rasa ada juga yang interest ke arah data scientist ataupun developers ya. Nah, di sini kita open untuk melakukan integrasi ke berbagai macam library, seperti PyTorch, R, TensorFlow, dan sebagainya. Untuk data type sendiri, saat ini mungkin yang masih masif itu seperti data drone, aerial, satelit, tapi Bapak Ibu sekalian, sangat banyak data emerging teknologi yang bisa kita proses di ArcGIS menggunakan deep learning workflow. Salah satunya adalah data oriented imagery, LiDAR, dan juga motion imagery. Berbagai task yang bisa kita lakukan di ArcGIS, contohnya adalah melakukan instance segmentation, pixel classification, maupun kita dapat melakukan prediction untuk analytics-nya. Baik, secara garis besar, kira-kira bagaimana sih aplikasi atau operations deep learning di ArcGIS? Nah, ini kita bagi menjadi level of detail ya Bapak Ibu sekalian, di mana level of detail yang paling rendah itu kita bisa sebut image classification, di mana di sini contohnya adalah rumah yang rusak gitu ya. Jadi kita akan mengkelaskan damage house menggunakan image classification. Naik satu tingkat untuk level of detail berikutnya adalah pixel detection atau classification, di mana di sini kita bisa melakukan land cover classification. Naik ke satu tingkat berikutnya, ini ada object detection. Para industri di palm oil bisa menggunakan object detection ini untuk mendeteksi individual pohon. Jadi di sini contohnya kita mendeteksi objek lebih detail, seperti itu. Nah, yang paling tinggi level of detailnya adalah instant segmentation, di mana tidak hanya mendetek objek dari data yang kita punya, tapi kita juga dapat membedakan masing-masing objek itu karakternya seperti apa. Ini salah satu contohnya adalah di building footprints.
Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat AI dan juga GIS adalah satu hal yang terhubung, di sini kita tak hanya melihat relation-nya aja ya, tapi kita melihat atau meng-compare juga perbedaannya. Kalau kita lihat di bagian GIS, itu cukup singkat prosesnya dari mulai import sampai run analisis. Dibandingkan di AI, machine learning, ataupun deep learning yang support dari image management sampai inferencing-nya. Tetapi yang ingin ditekankan di sini adalah kedua workflow ini jika digabungkan akan terlihat bahwa banyak langkah-langkah di AI atau kecerdasan buatan yang sebenarnya mendukung proses GIS. Misalnya, saat melakukan labeling itu kita bisa dibantu digitasinya, dan saat melakukan inferencing bisa langsung dipakai sebagai output untuk georeferencingnya. Jadi di sini ArcGIS itu sendiri atau GIS utamanya untuk melakukan membawa kemudahan dalam mengintegrasikan keduanya. Berbagai contoh atau workflow yang mungkin kita bisa share secara overview gitu ya. Bagaimana sih workflow untuk deep learning di ArcGIS? Semua itu dimulai dari image manajemennya. Jadi data-data yang Bapak Ibu miliki dari berbagai variasi wahana gitu ya, aerial, drone dan sebagainya, itu kita manage dan kita standarisasikan untuk berikutnya masuk ke labeling. Labeling di sini kita support untuk memberikan anotasi terhadap objek-objek yang ada untuk membuat modelnya lebih pintar mendeteksi objek yang kita akan rencanakan untuk deteksi. Data-data berikutnya akan kita prepare atau persiapkan di ArcGIS platform. Jadi untuk data preparation, training model, sampai inferencing-nya itu sudah supported di ArcGIS. Nah, sebetulnya kalau kita sudah mempunyai model yang cukup baik dan akan kita tuning gitu ya, kita akan tingkatkan akurasinya, itu sangat mungkin. Di sini selain kita bisa tuning, kita juga bisa melakukan post analisis ya Bapak Ibu, seperti melihat heat map atau kesehatan tanaman seperti itu, kemudian post analisis lainnya. Jadi pada endingnya kita juga memberikan rekomendasi untuk tidak hanya berhenti di analisis data, tapi kita akan kembangkan ke arah berikutnya yaitu web GIS development, ke arah misalnya field mobility ataupun monitoring. Jadi di sini Bapak Ibu ada yang cukup menarik juga bagi yang mungkin cukup familiar. Di sini kita ada beberapa tahapan yang bisa kita implementasikan ya untuk memulai tahapan kecerdasan buatan di ArcGIS. Contohnya kita di sini ada case vessel detection atau deteksi kapal ya di laut. Jadi di sini untuk melakukan tadi anotasi kita bisa melakukannya secara manual base atau kita punya kelas-kelas dari vessel yang berbeda, heterogen, itu juga bisa dilakukan di ArcGIS. Nah, saat kita sudah punya data, kita bisa masuk ke proses train. Train deep learning ini kita inputkan data yang sudah kita preparekan tadi untuk bisa dibuat model yang bisa digunakan untuk proses atau analitik berikutnya. Nah ini contohnya output dari yang bisa dikembangkan dari penggunaan deep learning ini. Jadi saat ada parameter baru atau mungkin backbone dan juga data drone baru itu bisa ditambahkan ke model Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan akurasi dan mengenhance decision making proses gitu ya. Berikutnya di sini Bapak Ibu juga mungkin bisa mencoba fitur terbaru dari ArcGIS Pro untuk melakukan AI assisted labeling. Jadi sebelumnya kalau kita menggunakan ArcGIS Pro untuk melakukan data anotasi secara manual, misalnya kita melakukan digitasi di masing-masing pohon atau digitasi di objek bangunan gitu ya, secara manual kita mendraw. Di sini salah satu fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan adalah AI assisted labeling, di mana saat kita pilih kelasnya, misalnya di sini pohon gitu ya, kita tidak perlu melakukan drawing, tapi kita hanya cukup mengklik di center dari pohon tersebut, lalu kotak atau bordernya itu langsung bisa terdeteksi oleh sistem ArcGIS sendiri. Nah ini contoh yang akan saya
perlihatkan gitu ya. Nah ini contoh kursornya, kita klikkan di bagian tengah pohon, itu langsung melakukan data anotasi secara langsung, secara cepat. Dan tentunya data-data anotasi ini akan langsung tersimpan di data preparation kita untuk selanjutnya diproses ke arah train deep learning model sampai inferencing. Nah, salah satu yang cukup powerful dari kita adalah kita menyediakan berbagai macam pre-train model. Salah satunya tampilan yang bisa Bapak Ibu lihat di sini adalah pre-train model yang disebut segment anything model. Jadi di sini Bapak Ibu kalau ingin mengakses pre-train model itu bisa mengakses ArcGIS Living Atlas sebagai library untuk melihat model-model yang sudah dipersiapkan oleh tim Esri seperti itu ya. Nah, mungkin dari sini saya akan me-wrap up keseluruhan proses sampai hasil akhir yang kita rekomendasikan untuk dikembangkan. Jadi pada ending outcome-nya, salah satu yang bisa dijadikan insight di misalnya saat ada bencana itu adalah dashboard untuk survei rumah rusak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini semua menggunakan ArcGIS Deep Learning untuk mendeteksi kira-kira mana sih bangunan yang perlu ditanggulangi secara cepat, mana yang cukup baik. Di dashboard ini tentunya bisa mempercepat proses pengambilan keputusan, misalnya kita akan mendelegasikan gitu ya, berapa pasukan untuk melakukan mitigasi di sana atau penanggulan di sana. Nah ini contohnya dari pengembangan AI yang dikolaborasikan dengan Deep Learning, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, mungkin beberapa use case yang bisa kita sampaikan pada sesi hari ini tidak banyak gitu ya, tapi use case lainnya kita mengcover dari berbagai macam industri. Contohnya ada solar panel, kemudian kita deteksi land cover, ataupun ship ya tadi, vessel, ataupun palm oil, seperti itu. Nah, sebagai wrap up di sini ready to use modelnya kita akan listkan gitu ya, dimulai dari segment anything model, kemudian ada car detection dan crop classification. Nah, ini contoh-contoh yang bisa Bapak Ibu akses langsung di ArcGIS Living Atlas, di mana di ArcGIS Living Atlas ini tidak hanya data-data pre-train model, tapi berbagai macam data yang sudah kita kolaborasikan gitu ya dengan third party, bisa Bapak Ibu explore juga di sana, seperti itu. Baik, dari sesi presentasi saat ini kita sudah mengcover ya untuk GeoAI, reality dan juga digital twin. Saya mungkin akan hand over ke rekan kita untuk bisa masuk ke sesi berikutnya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan mencoba workshop menggunakan ArcGIS Drone to Map, di mana kita bisa membuat proyeknya terlebih dahulu, kemudian kita coba cari di mana proyek lokasi yang mau kita buat ataupun kita simpan tempat proyeknya. Nah, kita bisa pilih, kemudian kita cari folder yang berisikan image atau citra dari drone yang kita miliki. Nah, kemudian ArcGIS Drone to Map akan otomatis membaca citra dan juga koordinat yang memang sudah ada di dalam metadata dari data drone tersebut. Oke, setelah itu kita akan coba klik OK. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung lihat bahwasanya Drone to Map akan langsung menampilkan titik-titik flight plan dan juga titik-titik di mana lokasi image tersebut difoto oleh drone-nya, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita coba mengganti warna image linknya karena kita akan mencoba mengatur image-nya supaya lebih detail lagi secara koordinat. Nah, kita akan coba perbaiki beberapa control point-nya. Kita berubah warnanya menjadi kuning agar lebih mudah terlihat, karena di sini untuk control point-nya dengan tandanya warna merah. Jadi untuk lebih memudahkan kita coba ganti warna kuning. Nah, kemudian kita coba pilih beberapa titik, 1 sampai 4 atau 5 titik, itu akan lebih baik lagi. Nah, kemudian setelah itu kita sebetulnya di tahap ini kita bisa melakukan sebanyak-banyaknya melakukan penyesuaian ground control point atau GCP-nya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan dan kita inputkan data GCP-nya dan kita coba buat image link-nya. Nah, kita coba untuk mempersingkat waktu, kita bisa
meng-create terlebih dahulu alignment-nya seperti itu ya. Jadi kita akan coba buat dengan produk image collection gitu ya. Karena nanti sebetulnya kita akan coba buat true ortho-nya juga, tapi untuk mempersingkat waktu kita akan coba gunakan yang image collection terlebih dahulu untuk bisa melihat hasil alignment-nya. Setelah kita bisa lihat hasil alignment-nya, apakah hasilnya sudah bagus atau belum, nanti kita bisa coba atur ulang terkait reproject dari sisi masing-masing GCP-nya tersebut. Nah, saat ini sedang dilakukan processing untuk melakukan adjustment image-nya menggunakan alignment tersebut, dan di sini kita bisa buka processing log-nya apa yang sedang dibuat oleh si reality engine tersebut. Saat ini sedang mengcomputing initial tie point-nya. Nah, kita coba tunggu sampai 100%. Nah, contohnya di sini juga setelah dia mencoba mengcomputing initial tie point, dia akan coba mengestimate initial orientation and camera parameter, kemudian juga mulai melakukan computing initial block adjustment dan seterusnya. Nah, di sini kita sifatnya hanya menunggu saja Bapak Ibu sekalian dari drone to map lah yang akan melaksanakan atau melakukan processingnya di belakang layar gitu ya. Nah, di sini setelah selesai kita bisa melihat apakah hasilnya sudah baik atau belum gitu ya. Kalau misalnya dirasa mungkin dengan pengalaman kita dalam melakukan reality mapping gitu ya, ternyata beberapa hasilnya masih ada yang perlu ditingkatkan atau perlu di adjustment lagi. Nah, kita bisa melakukan reprojection seperti itu, karena nanti outputnya di sini dari hasil adjustment image-nya kita bisa melihat hasil reprojectionnya seperti itu ya. Kita bisa keluarkan reportnya. Nah, di sini kita coba masih menunggu sampai 100%. Oke, kemudian kalau sudah 100%, nah kita akan coba evaluasi dari 600 image yang tadi kita input gitu ya, terkait aerial triangulation-nya dan juga block adjustment-nya, apakah sudah sesuai dan akurat gitu ya dengan GCP yang kita miliki atau belum, seperti itu. Nah, di sini kalau kita sudah lakukan selesai, di sini kita bisa lanjut. Nah, ya, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian ada control manager di bagian kanan ya, dengan masing-masing GCP-nya, dan kita bisa lihat akurasinya ada di X, di Y, dan di Z-nya. Nah, kita bisa lihat akurasinya seperti apa gitu ya, dan kemudian ketika di part contoh di poin nomor 5 kita rasa perlu di adjustment lagi, kita bisa adjustment lagi misalnya seperti itu. Dan kemudian kita yang saat ini kita lakukan ketika dirasa hasilnya sudah baik, kita bisa coba melakukan pengaturan untuk konfigurasi creating produk untuk true ortho-nya seperti itu. Dan di sini kita bisa atur nih terkait refine adjustment-nya, kemudian 2D produk apa saja yang mau kita hasilkan gitu ya. Kemudian 3D produk apa yang mau kita hasilkan. Nah, kalau sudah kita bisa running start gitu ya. Di sini saya akan melakukan membuat beberapa output. Yang pertama itu true ortho, kemudian digital surface modelnya, kemudian 3D mesh, dan juga 3D point cloud untuk nanti dilanjutkan oleh Kak Nisa menggunakan ArcGIS Pro untuk creating 3D building footprint extraction-nya. Nah, ini merupakan hasil dari 2D orthonya, dan kemudian selanjutnya saya akan coba tampilkan hasil 3D mesh-nya yang dihasilkan oleh Drone to Map. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya betapa mudahnya kita meng-create data, merekonstruksi data ya, dari data image menjadi data 3D mesh ataupun data 2 dimensi ortho, true ortho. Itu sangat mudah dilakukan Drone to Map karena banyak sekali part-part yang dilakukan secara otomatis oleh Drone to Map, sehingga kita ya tinggal memasukkan input data, kemudian melakukan beberapa konfigurasi, dan terakhir kita bisa creating beberapa produk yang dihasilkan oleh Drone to Map, baik data 2 dimensi maupun 3 dimensi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat di sini bahwasanya pemanfaatan 3D mesh bukan hanya sebagai visualisasi. Namun di sini saya coba akan bawakan use case pemanfaatan 3D mesh lebih lanjut ketika kita mau mencoba
memperlihatkan data 3D model future-nya gitu, atau 3D model yang akan datang gitu ya. Seperti apa ketika kita tampalkan atau overlaykan dengan data 3D mesh yang kita buat gitu. Nah, di sini sebagai contoh kita punya delineasi area di mana delineasi project delineation ini adalah area di mana nanti kita akan membangun sebuah 3D model atau bangunan yang baru menggantikan satu bangunan yang sudah rusak dan tidak terbengkalai ini. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian ketika kita berhadapan dengan 3D mesh, data 3D mesh memang hanya sebagai visualisasi karena tidak memiliki data ataupun bahkan metadata gitu ya. Ketika kita ingin ada atributnya, tidak bisa, ketika kita ingin edit pun agak sulit gitu ya. Nah, uniknya dari integrated mesh yang ada di Esri di sini, kita bisa melakukan editing mesh. Dan ketika kita menampalkan sebuah layer 2 dimensi, layer 2 dimensi tersebut akan langsung terasosiasi dengan 3D mesh-nya, akan menyelubungi si 3D mesh-nya. Dan di sini saya coba mencontohkan, saya bisa mengediting gitu ya, bahwasanya tadi 3D mesh yang bangunannya sudah terbengkalai tadi, coba saya lakukan replacement gitu ya, sehingga bangunannya seakan-akan diratakan yang 3D mesh existing tadi, dan kemudian kita bisa overlaykan 3D bangunan model yang akan datang yang nantinya akan direncanakan dibangun di lokasi tersebut. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, jadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana pemanfaatan data 3D mesh yang tidak hanya divisualisasikan saja, tapi dengan data integrated mesh ini kita bisa mensimulasikan project ke depan gitu atau future project yang ingin kita visualisasikan. Nah, itu coba kita integrasikan dengan integrated mesh ini. Dan dengan integrated mesh ini Bapak Ibu sekalian bisa mencoba banyak use case sebetulnya. Tadi hanya salah satu use case yang bisa saya sampaikan dan cukup menarik gitu ya, bahwasanya kita bisa melakukan editing mesh dengan clip, mask ataupun replace. Nah, contoh yang tadi saya lakukan adalah mereplace. Jadi 3D mesh yang tadinya ada gitu ya, muncul secara existing, itu kita replace dan seakan-akan diratakan oleh tanah gitu ya, rata dengan tanah, dan bisa kita gantikan dengan bangunan baru yang memang saat ini mau kita rencanakan. Nah, pemanfaatan selanjutnya sebetulnya Bapak Ibu sekalian yang biasanya 3D mesh itu hanya sekedar visualisasi dan tidak memiliki atribut ataupun metadata, kita bisa tambahkan juga, contoh tadi ketika saya coba overlaykan dengan data 2 dimensi project delineation, Bapak Ibu sekalian lihat ya, seakan-akan si data 2 dimensinya itu langsung menyelubungi 3D mesh-nya. Nah, itulah salah satu manfaat dan keunggulan dari integrated mesh ini. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian ingin dari masing-masing bangunan 3D ini memiliki atribut gitu ya. Nah, selama kita memiliki 2 dimensi building footprint, sebetulnya kita bisa coba simulasikannya dengan mengoverlay seluruh 2D building footprint ini dengan 3D mesh-nya. Jadi seakan-akan 3D mesh ini semantik gitu ya, kita bisa klik dan memunculkan atributnya, padahal atributnya itu bersumber dari data 2 dimensi building footprint. Nah, uniknya secara visualisasi kita tetap bisa mempertahankan 3D mesh yang realistik dan juga lebih terlihat ya, realistik secara existingnya dengan cara visualisasi 2 dimensi building footprintnya tadi coba kita transparan. Nah, kalau tadi contohnya kan saya warnai ungu gitu ya, karena untuk bisa memperlihatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwasanya si project delineation 2 dimensi ini bisa menyelubungi si 3D mesh-nya, akan terasosiasi gitu ya dengan data 3D mesh-nya. Namun ketika use case-nya diganti, kita ingin coba buatkan seluruh 3D mesh kita ini memiliki atribut dengan cara mengoverlaykan dengan data 2 dimensi kita, ya caranya agar visualisasinya tetap terjaga adalah dengan mentransparankan atau tidak perlu memberikan simbologi terhadap data 2 dimensi building footprint-nya, sehingga secara visualisasi yang terlihat tetap sebagaimana Bapak Ibu sekarang lihat ya, 3D mesh existing saja, seperti itu. Ya, mungkin Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan terkait integrated mesh. Oke, baik. Selamat datang di sesi hands-on Geo Innovation Technical Breakout Session untuk sesi Digital Twin. Saat ini, step pertama yang akan kita lakukan adalah untuk melakukan exploring data LiDAR. Kemudian di part berikutnya, kita akan mengclassify last dataset.
Selanjutnya kita akan melakukan ekstrak building footprint, dan yang paling terakhir kita akan memiliki realistic 3D building atau multi-page. Saat ini Bapak Ibu sekalian, tampilan dari ArcGIS Pro yang sudah dibuat untuk ArcGIS Pro Project atau APRX dengan judul Building Footprints akan menampilkan true ortho dari data yang sudah kita persiapkan. Jadi Bapak Ibu dapat membuka ArcGIS Pro Project ataupun menambahkan data secara manual di bagian Add Data untuk data-data true ortho yang berformat TIFF. Kemudian part berikutnya, saat kita sudah melakukan penambahan data TIFF tersebut, kita bisa melakukan eksplorasi dari folder yang sudah kita koneksikan. Pada part saat ini, saya sudah melakukan connection folder ke hasil dari building extraction yang sudah diproses di ArcGIS Drone to Map. Jadi hasil proses ArcGIS Drone to Map sendiri akan menghasilkan data yang ada di dalam folder result. Kemudian di bagian point cloud kita bisa melakukan extend dari folder tersebut. Kemudian kita bisa melihat bahwa di sini ada kumpulan dari file-file LAS yang sudah kita capture. Nah, data LAS ini kita berikutnya akan manage dalam sebuah LAS dataset. Namun saat ini kita juga sudah mempersiapkan LAS dataset yang sudah diproses untuk melakukan percepatan waktu dalam proses hari ini. Namun jika saya bisa melakukan sharing juga terhadap penggunaan atau meng-create data LAS tersebut, Bapak Ibu dapat mengikuti step berikut. Step pertama untuk melakukan creation LAS dataset adalah kita melakukan klik kanan, kemudian new LAS dataset di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa meng-create sesuai dengan nama yang diinginkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kita bisa menambahkan misalnya point cloud underscore nama Bapak Ibu atau inisial ya. Kemudian di enter. Nah, saat kita memiliki data LAS atau LAS dataset yang sudah kita buat, ini kondisinya masih kosongan ya Bapak Ibu sekalian, sehingga kita perlu menambahkan LAS file yang sudah kita capture sebelumnya. Cara melakukan penambahannya adalah dengan melakukan klik kanan, bagian properties. Di bagian properties ini kita dapat memfokuskan untuk ke bagian last file. Jadi di last file ini masih kosongan sehingga kita harus melakukan add last files dengan merujuk ke file location di mana kita menyimpan data last file tersebut. Nah, di sini kita taruh di folder point cloud, kemudian kita bisa add all data yang berformat last file. Saat kita sudah melakukan selection terhadap semua data LAS yang kita miliki, kita bisa klik open dan ArcGIS Pro akan langsung memprosesnya. Berikut adalah tampilan saat kita sudah melakukan add data LAS atau LAS file ke LAS dataset yang kita punya. Jadi di sini kita bisa melihat secara detail ya Bapak Ibu sekalian terkait kita explore dari bagian general. Jadi di bagian general ini menunjukkan berapa jumlah LAS point dan LAS files. Kemudian Bapak Ibu bisa ke bagian statistik untuk melihat classification codes ataupun ke bagian lainnya, misalnya coordinate system. Nah, saat ini jika sudah melakukan eksplorasi terhadap data-data yang sudah kita tambahkan, kita bisa mengklik OK dan melakukan proses ke tahap berikutnya. Nah, karena sudah kita add, kita dapat menambahkan LAS dataset ini ke current map yang sudah kita persiapkan. Cara menambahkannya, Bapak Ibu bisa mengklik kanan ke LAS dataset yang sudah dipersiapkan. Bapak Ibu bisa pakai yang tadi di add atau data yang sudah tim panitia persiapkan ya, dengan mengklik kanan kemudian add to current map.
saat melakukan add to current map, Bapak Ibu akan ditunjukkan untuk pertanyaan build last dataset pyramid. Nah, di sini boleh diklik no untuk mempercepat proses juga ya. Jadi di sini saat kita build dataset pyramid, di sini akan memproses pyramid processing untuk data last tersebut. Sedangkan di sini kita hanya membutuhkan untuk memview terhadap data last yang tanpa ada pyramid processing di situ. Nah, saat ini kita sudah ditampilkan untuk last dataset atau point cloud yang di sini bisa di off-kan dulu ya ground-nya agar terlihat data dari point cloud-nya. Jadi saat kita off-kan ground-nya, dia akan menunjukkan last dataset serta TIFF atau true ortho yang telah kita manage sebelumnya. Berikutnya di sini Bapak Ibu juga bisa melakukan eksplorasi terhadap data tersebut dengan melakukan navigasi ke arah planar navigation ataupun untuk show full control dengan mengkontrol menggunakan mouse ataupun kursornya ya. Berikutnya di sini kita bisa explore juga baik itu zooming in untuk lebih detailnya atau di zoom out untuk melihat tile-tile atau kumpulan dari wireframe yang dibentuk oleh sistem tersebut. Nah, di sini saat sudah melakukan managing data last di dalam last dataset, Bapak Ibu bisa kembalikan ke defaultnya, kemudian di save untuk project tersebut. Baik, kita akan masuk ke proses classify dataset yang kita miliki. Dari tahap pertama ini kita bisa saya akan menunjukkan cara menggunakan tools yang sudah ada secara default atau template dari ArcGIS Pro itu sendiri. Tools ini akan melakukan klasifikasi secara cepat terhadap point cloud yang kita miliki. Jika kita lihat di sini, point cloud-nya hanya terclassify berdasarkan elevation-nya, tapi jika kita navigasikan ke bagian last dataset layer, kita akan menemukan simbologi dan kita akan expand simbologi tersebut ke bagian kelas untuk menggunakan feature yang ada dari ArcGIS Pro secara cepat dalam melakukan klasifikasi point cloud yang ada. Nah, dari hasil tersebut kita akan menemukan di bagian konten itu sudah terclassify jenis-jenis kelasnya, namun di bagian point cloud-nya itu sendiri, di bagian map-nya kita bisa lihat bahwa dia hanya terdiri dari warna abu-abu yang diwakili oleh kelas unassigned. Nah, sehingga di proses berikutnya kita akan mengkelaskan unassigned ini atau yang point cloud warna abu-abu semua ini ke dalam kelas-kelas yang kita inginkan. Khususnya adalah buildings nanti pada hasil finalnya. Sebelum kita melakukan klasifikasi ke buildings, kita perlu mengkelaskan tahap pertama adalah ground atau tanah seperti itu ya. Jadi saat ini kita bisa navigasikan ke bagian geoprocessing. Jika tidak terdapat box untuk geoprocessing, Bapak Ibu bisa ke bagian view, kemudian bagian geoprocessing. Nah, di sini tinggal diketikkan saja classify last ground untuk memproses di tahap pertama dalam melakukan kelas data untuk tanah ya atau ground permukaan seperti itu. Jadi di sini untuk inputnya kita bisa inputkan point cloud yang kita miliki, kemudian kita masukkan semua parameter secara default. Setelah kita sudah selesai, kita bisa klik run. Nah, pada proses ini kita akan melakukan classify terhadap semua point cloud yang unassigned, sehingga di tahap pertama ini yang kita harapkan adalah kelas dari permukaan atau tanah. Baik, saat ini kita sudah mendapatkan proses sampai 100% komplit
dan dia akan melakukan pop-up notifikasi dengan berwarna hijau ini. Berhasil untuk poin ground, kita bisa lihat di mapnya telah terclassify untuk poin cloud yang ground dengan warna coklat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan filtering juga terhadap seluruh data yang kita punya, data point cloud. Kita bisa klik di bagian last dataset layer, kemudian last points. Di sini kita bisa melakukan uncheck ke bagian unassign untuk melihat yang hanya groundnya saja, seperti ini. Berikutnya, karena kita ingin memproses data DEM, kita perlu men-uncheck di bagian unassign, karena kita hanya fokus ke bagian ground. Jadi di sini kita bisa balik kembali ke geoprocessing yang kita punya, kemudian kita search untuk classify last dataset to raster. Bisa diketikkan saja last dataset to raster. Sama seperti sebelumnya, kita akan melakukan inputting data point cloud.lastD dengan output yang default, yang bawaan atau generate langsung dari ArcGIS Pro. Kemudian kita bisa melakukan value field elevation dengan interpolation type triangulation dan interpolation method dengan nama natural neighbor. Di sini kita menggunakan sampling value 0,5. Kemudian saat sudah sesuai semua, dapat dilakukan running proses. Baik, di bagian last dataset to raster ini kita pada akhirnya akan mendapatkan data DEM yang nantinya akan digunakan di tahap building footprints atau pengembangan data 3D. Karena di data 3D tersebut menggunakan juga data DEM atau elevation, sehingga pada tahap ini kita perlu melakukan input data DEM ke pekerjaan atau project ArcGIS Pro yang kita punya. Saat sudah komplit, sama seperti yang sebelumnya, kita bisa melihat dan melakukan eksplorasi terhadap data DEM yang sudah selesai diproses. Data yang sudah diproses tadi langsung dimunculkan di bagian kiri untuk content pane. Kemudian kita bisa off-kan dulu point cloud yang kita punya untuk melihat lebih detail terkait point LASDA atau di sini kita pakai DEM ya. Bapak Ibu juga bisa merename dengan mengklik 2 kali, kemudian ubah menjadi nama yang diinginkan. Di sini kita bisa explore juga secara 3D untuk data DEM tersebut. Jika sudah oke, kita bisa balik kembali ke proses berikutnya. Dengan metode yang berikutnya ini, kita akan mendapatkan noise dari point yang kita punya. Nah, di sini kita akan meng-on-kan lagi point cloud LASD yang kita miliki. Kemudian di bagian last dataset layer kita bisa memilih bagian unassign. Jadi di sini diubah dari yang ground tadi ke unassign untuk melakukan klasifikasi terhadap data unassign yang diklasify atau diprediksi dia adalah noise. Di sini bisa Bapak Ibu atur untuk DEM-nya di-off-kan terlebih dahulu. Jika sudah di-filter untuk unassign tadi, kita akan ke geoprocessing dan back button kembali untuk mencari classify last noise. Sama juga prosesnya, kita bisa cari untuk last noise, di mana kita akan melakukan inputting parameter dengan parameter yang pertama adalah last dataset itu sendiri yang sudah di filter untuk point unassign saja yang difokuskan.
Metode yang akan kita gunakan adalah relative high from ground untuk menentukan ketinggian yang noise dari permukaan tanah. Jadi di sini di bagian outputnya kita bisa klik secara default akan memunculkan, dan high detectionnya kita akan memilih data DEM yang sudah kita proses sebelumnya. Di minimum high ini kita akan menggunakan -2 untuk mengindikasikan -2 meter itu adalah noise yang ada di data kita sendiri. Tentunya Bapak Ibu bisa mengubah berdasarkan yang diinginkan atau berdasarkan kondisi lapangan atau kondisi data yang dimiliki pada proyek tersebut. Saat ini kita sedang ada dalam proses untuk classify last noise, dan dia dapat dilihat ya processing filenya sudah berapa per berapa. Baik, jadi saat kita sudah run proses untuk classify last noise dengan metode absolute high, di sini kita mendefine noise yang ada di atas ketinggian 100 meter. Saat sudah berhasil, maka di bagian classify last noise ini akan menampilkan hasil noise yang kita miliki. Nah, di sini kita juga bisa melakukan filtering atau melakukan simbologi terhadap data noise yang kita punya. Dengan cara yang sama, yaitu mengklik di bagian last point, kemudian kita ubah menjadi noise. Nah, di sini akan terlihat noise yang kita miliki, yaitu yang berwarna merah, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kita juga bisa melakukan exploring atau view terhadap keseluruhan data dengan mengokekan atau memilih semua data yang ada. Seperti ini. Jadi di sini jika di zoom lebih detail, kita bisa melihat juga data noise yang kita miliki. Mungkin saya akan juga tunjukkan cara melihat atau melakukan simbologi terhadap hasil classification yang ada. Di bagian sini kita bisa mengubah draw using-nya misalnya jadi elevation ataupun jadi hasil classification yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, jika kita sudah memiliki poin yang terdiri dari last unassigned, last ground, dan juga last noise. Yang berikutnya kita akan hanya fokuskan untuk memproses yang unassigned dan juga ground serta noise-nya kita off-kan. Seperti ini. Kenapa kita off-kan untuk last noise dan juga last ground-nya? Karena untuk building sendiri masih ada di dalam kelas unassigned. Ini kita bisa zoom to layer untuk memudahkan. Di tahap berikutnya kita akan sama prosesnya ke geoprocessing, kemudian back untuk memfokuskan classify ke bagian building. Jadi di sini tinggal diubah untuk classify-nya jadi classify last building dengan inputan last dataset yang secara default kita punya, serta minimum rooftop high dan juga minimum areanya bisa mengikuti dari sistem ArcGIS Pro langsung yang mengenerate. Namun jika Bapak Ibu juga ada parameter lain yang ingin diubah, misalnya sudah ada data rooftop minimum high-nya dan minimum areanya, itu juga bisa digunakan. Jika sudah, kita akan mengklik run. Saat ini classify last building itu digunakan untuk mengkombinasikan metode dalam mengidentify buildings points. Jadi berikut adalah metode yang kita sebut semi-automatics dibandingkan penggunaan deep learning secara cepat dapat memproses untuk building extraction atau footprint dari data point cloud yang kita miliki. Berikutnya, jika kita sudah punya atau sudah memproses, tentunya kita akan bisa membedakan yang mana buildings dan juga yang mana yang unassigned. Seperti itu.
Di sini pada modul Bapak Ibu sebetulnya ada juga part di mana kita memberikan instruksi untuk melakukan changing terhadap data yang misclassified. Nah, data yang misclassified ini misalnya harusnya buildings tapi dia ada di bukan buildings, atau dia harusnya vegetation tapi ada di bukan vegetation, itu juga bisa diikuti. Nah, tapi di part ini kita hanya akan fokus ke bagian buildings, sehingga saat sudah selesai prosesnya, kita anggap ini datanya sudah sesuai ya klasifikasinya. Di sini Bapak Ibu bisa kembali ke filtering last point, kemudian pilih buildings untuk menunjukkan hasil buildings yang sudah terklasifikasi dari proses sebelumnya. Jadi di sini ada beberapa hasil yang bisa kita identifikasi. Misalnya di sini sudah terlihat ya untuk buildings dari area-area kecil. Jadi secara 3 dimensi ini sudah overall merepresentasikan hasil data buildings yang ada di lapangan. Nah, berikutnya di sini sebetulnya ada selesai untuk proses di part kedua, kita bisa save untuk projectnya. Kalau Bapak Ibu sekalian ada preferensi mengubah atau mengkelaskan last dataset yang kita punya, itu bisa juga dengan cara yang sama dengan classify last high. Namun di proses ini kita memiliki buildings yang cukup sama karakter ketinggiannya, jadi dengan proses classify last buildings itu sudah cukup. Classify by high itu sendiri dapat digunakan saat memiliki beberapa area ataupun buildings atau objek yang berbeda-beda dan ingin dikelaskan berdasarkan tipe ketinggiannya. Misalnya low vegetation, medium vegetation, dan juga high vegetation. Di part berikutnya kita akan menggunakan data ini sebagai data referensi melakukan building footprints. Karena kita sudah selesai melakukan pengembangan proses di 3 dimensi atau scene layer, kita akan ke bagian katalog, kemudian project. Di bagian atas ini ada maps yang bisa kita klik kanan di bagian scene-nya untuk mengubah dari 3D ke map-nya. Jadi di sini convert to map untuk membuat satu tab baru yang memfokuskan pada proses pengolahan data 2 dimensi. Nah, di sini kita bisa lihat dan bisa merearrange lagi di bagian content pane-nya ya. Misalnya kita bisa meng-off-kan TIFF-nya atau kita bisa meng-zoom in-kan juga ke bagian buildings yang kita punya, itu bisa Bapak Ibu explore lebih lanjut seperti ini ya. Kita akan me-on-kan saja untuk data TIFF-nya. Nah, saat ini kita memiliki data point cloud yang dilihat atau divisualisasikan di 2 dimensi. Tetapi data ini belum cukup sehingga harus kita proses data last ini yang masih bentuk last point untuk menjadi data raster. Cara berikutnya sama seperti sebelumnya, ke bagian geoprocessing lalu ke last point statistik as raster. Bisa diketikkan juga last point statistik as raster. Tools ini akan mengubah poin dari last yang kita punya untuk menjadi raster file. Di sini kita bisa mengisikan data inputnya adalah last dataset yang kita punya. Untuk poin last point ini adalah default output raster yang di-generate oleh ArcGIS Pro, sehingga bisa diikuti saja untuk namanya. Nanti kita akan ubah belakangan. Kemudian metodenya kita menggunakan most frequent class code dengan sampling type, cell size, dan sampling value 0,5. Saat sudah kita proses atau kita sudah inputkan parameter-parameter sesuai dengan referensi, itu bisa kita runningkan saja prosesnya, sehingga data yang kita
punya buildingsnya tidak lagi berbentuk last point. Di sini akan berbentuk last raster atau raster dataset, raster imagery. Nah, di sini yang tadinya namanya point last po, kita bisa klik kanan atau kita bisa ke bagian properties untuk dirubah namanya menjadi buildings raster. Baik, saat ini kita sudah punya data building raster dan kita bisa ubah juga warnanya. Di sini misalnya kita pilih dan klik 2 kali gitu ya di bagian warnanya, atau klik kanan di sini juga bisa. Kemudian kita bisa pilih yang warnanya sesuai dengan keinginan, atau di sini mungkin shades of purple seperti itu. Kemudian klik 2 kali. Saat sudah, kita jangan lupa untuk men-uncheck point cloud-nya sehingga tidak menutupi data-data yang sudah kita proses sebelumnya. Jadi untuk data rasternya kita sudah mendapatkan hasil berbentuk raster dari last point yang kita proses sebelumnya, dan di sini akan menunjukkan hasil yang berbentuk raster dengan warna yang sudah kita pilih sebelumnya. Berikutnya kita akan mengkonvert juga raster building tersebut ke polygon karena kita akan membutuhkan vektor data atau polygon data. Prosesnya sama juga dengan kita balik kembali ke geoprocessing, lalu kita cari yang prosesnya ini berjudul raster to polygon. Raster to polygon. Nah, seperti ini. Kita akan klik, kemudian kita pilih input rasternya, yaitu buildings raster, dan fieldnya itu adalah value, serta output polygon features-nya itu dibiarkan langsung default dari sistemnya. Kita akan uncheck simplify polygon agar dia tidak mengenerate secara simplifikasi dari polygon atau area vektor yang kita miliki. Jika kita sudah punya, di sini kita akan mengklik run. Berikutnya, jika sudah selesai, kita akan ubah nama dari yang sebelumnya bernama raster T.1 ke buildings raw dengan mengklik yang sama. Baik, di sini sudah kita ubah namanya sesuai yang kita inginkan. Untuk pewarnaannya sama juga, kita bisa mengklik 2 kali data yang kita punya untuk mengubah simbologinya di sini, atau diklik kanan, kemudian diubah jadi warna yang diinginkan. Nah, ini contohnya adalah data yang sudah kita ubah dan akan kita proses di part berikutnya. Kita bisa lihat secara eksplorasi data. Di sini masih ada yang poin-poin bolong atau titik-titik yang tidak terisi seperti itu ya. Ini kita akan proses juga. Baik, jadi saat ini kita sudah memiliki data yang berbentuk polygon, tetapi seperti tadi ya, jadi masih ada buildings yang di tengahnya ada lubang, ataupun buildings yang ukurannya kecil sehingga kita tidak melakukan identifikasi bahwa itu buildings. Nah, untuk buildings yang kecil ini kita akan memprosesnya atau mengeliminasinya sesuai dengan regulation atau policy juga ya. Kalau di sini kita akan menggunakan select layer by attribute untuk area-area yang lebih dari 20. Ini bisa kita cari select
layer by attribute. Kemudian kita klik 2 kali. Untuk buildings inputannya, kita akan menginputkan buildings row sebagai data input untuk rows-nya, dan new selection sebagai selection type-nya. Where di sini kita akan menselect shape area yang is greater than or equal to 20 sebagai referensi di data yang saya miliki. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan terhadap data yang dimiliki, apakah makin kecil akan di-cut atau tidak. Berikutnya kita sudah bisa melihat hasil dari data yang hanya lebih dari 20 saja gitu ya yang terpilih. Nah, berikutnya kita akan memproses dengan eliminate polygon part untuk mengeliminate poligon atau part-part yang tidak diinginkan. Kita bisa klik atau ketikkan saja di bagian geoprocessing, kemudian kita bisa inputkan parameter input features-nya, yaitu buildings row tadi, dan output features-nya sebagai default, serta condition area, dan areanya 50. Jadi di sini untuk eliminate polygon akan memilih selected record saja, dan area yang kita eliminate adalah dengan total luasan kurang lebih 50 square meter. Di sini kita bisa klik run untuk memprosesnya, sehingga kita bisa mendapatkan buildings baru yang bernama buildings row eliminate polygon. Di sini sudah langsung tertampil seperti itu ya. Namun agar lebih memudahkan dalam membaca layernya, kita akan mengubah namanya menjadi buildings clean, di mana di sini sudah clean dan sudah kita proses, baik itu eliminate part ataupun select by attribute shape. Jadi di sini kita bisa juga memproses untuk data tersebut agar lebih smooth dari sisi border atau area yang menutupi dari sekitar area shape yang kita punya. Nah, di sini kita punya beberapa proses atau beberapa feature tools yang dimiliki ArcGIS. Yang pertama adalah regularize building footprint. Nah, di sini untuk regularize-nya sendiri adalah mengubah yang tadinya bergerigi untuk ujungnya untuk jadi lebih smooth. Di sini inputannya adalah buildings clean, dan metodenya kita bisa pilih right angles, dan tolerance serta densification-nya 1, dan precision-nya 0,15. Saat sudah sesuai, kita bisa klik run. Di sini sebetulnya untuk hasilnya atau metodenya bisa dipilih untuk right angles atau yang lainnya. Di sini Bapak Ibu bisa klik di bagian I untuk mengetahui kira-kira masing-masing metodenya untuk right angle seperti apa atau any angles. Nah, saat sudah selesai memproses, kita bisa rename layer yang namanya buildings clean regularized build ini jadi buildings footprint. Oke, saat sudah oke, kita bisa meng-off-kan data yang sudah tidak digunakan ya. Sehingga data buildingsnya jika kita zoom out atau zoom in dapat terlihat hasil yang lebih masuk akal seperti itu ya, dan lebih rapi juga. Jadi di sini kita akan mengimprove juga hasil building footprint-nya secara manual ya. Misalnya dirasa ada part yang tidak harus didetek jadi buildings, kita bisa mendelete part tersebut. Ini kita klik misalnya punya di sini ya, ini contoh saja. Di sini kita bisa ke bagian edit, kemudian kita
delete di sini. Kita klik terlebih dahulu selection dari yang sudah kita select. Kemudian kita klik delete. Nah, sehingga yang tidak berguna gitu ya atau salah itu bisa dihapus. Metode yang lainnya jangan lupa kita explore juga, tapi sebelumnya kita akan save. Di sini kita bisa mengeksplor ke bagian yang kurang rapi juga ya. Misalnya di sini saya akan cari di bagian bisa di bagian ini saja ya. Mungkin atapnya bisa kita fullkan, yaitu dengan cara yang sama, klik select. Nah, kita bisa ke bagian reshape untuk merubah data atau mengubah garis serta ukuran ataupun shape yang kita rasa kurang rapi. Di sini bisa kita inputkan saja secara manual, kita draw secara manual ya. Untuk dia bisa mereshape atau mengubah ukuran. Nah, itu kita misalnya nge-reshape atau kita menambahkan ukuran. Misalnya kita bisa klik 2 kali atau klik di part ini. Kita bisa ubah atau kita bisa reshape di sini, ataupun Bapak Ibu sekalian bisa mencoba mengeksplor daerah-daerah yang dirasa kurang oke. Saat sudah selesai kita bisa save dan kita proses ke tahap berikutnya. Nah, di sini kita jangan lupa melakukan clear atau save edits dari data yang sudah kita miliki. Kemudian kita zoom dari layer yang kita punya juga. Cara melakukan tahap di terakhir ini, kita bisa ekstrak realistic 3D building-nya dengan cara ke bagian konten kembali, kemudian klik kanan di bagian building footprints dan kita copy. Nah, di sini setelah kita copy, kita balik ke bagian scene, kemudian di bagian scene ini kita akan pastekan hasil yang sudah kita copy tadi. Paste gitu ya. Jadi saat sudah di paste ini kita sudah punya data building footprints yang sudah kita proses sebelumnya. Yang di tahap berikutnya kita akan gunakan kembali untuk mengenerate 3D buildings dengan cara ke bagian geoprocessing, kemudian last building multi-page. Jadi di sini ada last building multi-page untuk memproses hasil akhir yang akan kita inginkan, yaitu multi-page-nya. Nah, input last dataset-nya di sini adalah point cloud last dataset-nya. Dengan input feature adalah building footprint, serta last rooftop point selection-nya adalah building classified points. Untuk untuk simplification tolerance dapat menggunakan 0,5, serta untuk unitnya itu pakai meters. Untuk simplification tolerance ini kita bisa menggunakan data DEM sebagai inputannya juga ya, akan lebih baik. Jadi di sini kita akan review kembali. Untuk last dataset inputnya adalah point cloud last D, untuk input feature-nya adalah building footprints, dan building classified points-nya sebagai point selection, serta serta simplification tolerance-nya itu 0,5. Jadi mohon maaf, bukan di bagian sampling tapi di bagian simplification. Jadi di sini kita simplification-nya untuk data ini adalah 0,5, serta data untuk ground high-nya penggunaannya adalah pakai DEM
untuk output name dari hasil feature class-nya bisa secara default saja. Dan jika sudah, kita bisa klik run. Baik, saat ini kita sudah memiliki last building multi-page yang sudah komplit diproses dan langsung menampilkan hasilnya di bagian konten. Nah, dari sini artinya kita sudah mendapatkan hasil akhir yang kita inginkan untuk data multi-page-nya yang dapat diproses juga ke hasil berikutnya seperti integrated mesh. Di sini bisa di-off-kan juga layer-layer yang tidak dimiliki sehingga kita bisa lihat hasil yang update-nya untuk multi-page 3D-nya ataupun kita ubah warnanya menjadi yang kita inginkan. Di sini bisa kita ubah styling warnanya. Styling warnanya misalnya warna putih, atau di sini kalau di tutorial saya akan mengubah ke warna agak kekuningan ya. Seperti ini. Jadi di sini sudah ada hasil yang bisa kita gunakan di proses berikutnya untuk last dataset yang telah terproses menjadi 3D multi-page datanya. Nah, hasil berikutnya sebetulnya bisa dikembangkan lebih lanjut, namun karena kita ada proses yang lebih advance dan akan ada juga di dokumentasi ArcGIS, Bapak Ibu bisa mengikuti proses-proses berikutnya dan membuat integrated mesh. Saat ini kita sudah mendapatkan hasil akhir yang diinginkan, yaitu multi-page yang berbentuk 3D dan dapat diolah selanjutnya sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan. Sekian untuk hands-on dari kami. Berikutnya kita akan masuk ke sesi closing. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf untuk sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari ya, kita sudah mempelajari bagaimana processing drone to map gitu ya. Kita mengambil data imagery, gitu. Kemudian kita coba proses block adjustment, alignment, dan juga proses rekonstruksi yang tadinya berupa data image atau citra menjadi sebuah data 3 dimensi seperti itu ya. Dan selanjutnya tadi juga sudah kita contohkan di mana data 3 dimensi tersebut bisa kita lanjutkan diolah dengan processing GeoAI ataupun 3D feature extraction sebagaimana yang tadi Nisa contohkan seperti itu. Nah, ini contoh lainnya Bapak Ibu sekalian di wilayah lain gitu ya. Jadi kita misalnya punya real estate project. Nah, di sini kita coba delineasikan. Nah, delineasinya bisa secara langsung atau kalau kita udah punya project delineationnya nanti boleh dipilih gitu. Nah, kemudian nanti ketika kita klik replace, nah ini sama kayak saya akan pilih replace dan saya akan munculkan real estate projectnya, baik itu menggunakan data BIM ataupun data 3D object ataupun data-data 3D lainnya yang memang bisa di read atau bisa di direct read oleh ArcGIS seperti itu. Nah, jadi di sini pemanfaatannya sangat banyak sebetulnya dan dari hal yang kecil aja tadi ya kita sudah bisa merasakan impact-nya nih. Jadi kita bisa create your own up to date and accurate content gitu ya. Yang mana tadinya ketika kita mau ada bangunan baru di situ kita melihatnya bisa lebih banyak perspektifnya tentunya sehingga memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Kemudian collecting datanya juga tentunya lebih mudah, aman dan juga cepat. Dan yang paling penting adalah tentunya integrasinya itu sudah seamless gitu ya. Baik mulai dari sensor datanya, kemudian juga dengan data-data yang lain. Tadi seperti halnya ada data project delineasinya atau bahkan kalau nanti dikaitkan dengan data-data misalnya historical banjir atau rawan bencana, kita jadi bisa lihat tuh si building yang tadi kita inputkan di situ 3D model BIM-nya gitu ya. Itu terdampak banjir nggak sih? Atau ternyata misalnya kita coba overlaykan dengan data-data regulation yang ada, itu melanggar nggak sih? Nah itu impact yang bisa kita dapatkan gitu ya dari mengintegrasikan GeoAI, reality mapping, yang mana ini merupakan salah satu step paling awal, yang paling mudah untuk kita bisa menuju maturity of digital twin. Kurang lebih seperti itu dari Kanisa. Mungkin dari sisi GeoAI ada tambahan?
Ya, baik. Jadi salah satu output yang bisa kita generate ke arah pengembangan solusi GeoAI adalah dengan memanfaatkan teknologi GeoAI. Jadi salah satu tujuan dari GeoAI ini adalah untuk mengenerate data-data yang kita miliki, baik itu 2 dimensi untuk data aerial, drone, satelit, ataupun data point cloud tadi. Jadi Bapak Ibu sebetulnya kalau di modul itu kita menunjukkan cara semi-automatics menggunakan 3D analysis ready to use feature yang ada di ArcGIS Pro. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian mau mencoba lebih advance lagi untuk deteksi point cloud-nya itu bisa dilakukan juga dengan GeoAI. Jadi di sini pemanfaatan capability teknologi GeoAI di ArcGIS S3 gitu ya. Salah satunya yang pertama untuk mengkolaborasikan antara konteks geospasial dan kecerdasan buatan untuk melihat insight atau informasi dari spasial data yang masif. Di poin kedua, kita tentunya dapat menghasilkan data-data atau insight yang lebih real time menggunakan advanced analytics. Jadi saat informasi yang tidak bisa diekstrak dari analisis yang ada di feature geoprocessing biasa gitu ya, Bapak Ibu mau membuat yang lebih advance, customisasi, kita lebih sarankan menggunakan GeoAI ini. Karena kita tentunya di perusahaan akan menemukan tren yang berbeda-beda, pattern atau pola yang berbeda-beda, serta prediction-nya juga menggunakan parameter yang berbeda-beda. Berikutnya yang ketiga, kita memiliki teknologi GeoAI yang bisa mempercepat proses menggunakan automation yang lebih akurat dan juga lebih efisien. Di sini kita mensupport untuk mapping, analisis dan juga manajemen, serta yang terakhir scalable ya Bapak Ibu sekalian. Di sini mungkin dari rekan-rekan yang sudah bisa menggunakan deep learning gitu ya, mau mempercepat prosesnya dari data yang besar, itu lebih scalable karena bisa lebih cepat kalau data-datanya banyak atau misalnya capturing drone-nya tiap waktu gitu ya. Itu salah satu capability dari ArcGIS untuk GeoAI tersebut. Oke, kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan kaitan dengan digital twin dan bagaimana mengintegrasikannya antara reality mapping dan juga GeoAI yang menjadi salah satu part of digital twin yang mana harapannya nanti ke depan Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan digital twin di organisasinya masing-masing sesuai dengan tahapan digital twin maturity-nya. Baik, kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semua.